Perhatikan ya. Ternyata, nah kadang teman-teman tuh nggak gagas gitu. Nah, padahal sebenarnya dulu tuh ada penempatan, adanya kenapa sih seperti ini, itu tuh pasti punya maksud tertentu. Nah, mulai sekarang nih teman-teman coba deh mulai kritis. Di dalam Islam pun kan kita diajarkan untuk ayat pertama yang kedua adalah Iqra, untuk membaca. Membaca apa sih? Membaca situasi, membaca alam, membaca sesuatu. Jadi membaca itu tidak harus ada tulisan yang harus kita baca. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu buta aksara. Ya, tahu kan? Tidak bisa membaca. Tetapi kenapa ayat yang turun itu Iqra? Kita disuruh membaca. Membaca apa sih sebenarnya? Ya itu. Kita harus membaca situasi, membaca kondisi alam bahwa kita kenapa diciptakan, siapa pencipta kita. Nah, salah satunya karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang kritis itu tadi muncullah bahwa oh iya, pasti kita ada tuh karena ada sebab, karena ada pencipta, ya kan? Nah, disitulah kita sebagai jiwa muda itu harus mulai kritis. Jadi kenapa sih ini Yoninya menghadap ke utara? Jadi mungkin pertanyaan yang simpel, tapi tidak semua orang akan tahu ya. Jadi salah satunya karena itu harapan ya, mungkin harapan Kota Salatiga, karena Ganesha ini adalah salah satu dewa yang wisdom, kebijaksanaan. Jadi masyarakatnya yang diharapkan adalah masyarakat yang makmur, bijaksana, dan Ganesha ini terkenal sebagai hewan yang cerdas. Jadi masyarakatnya yang smart. Jadi Salatiga kan juga punya branding kota smart city. Nah, salah satu beberapa harapan. Dan Arca atau dewa yang dia memiliki perut yang besar, itu dia mempunyai makna kemakmuran. Jadi masyarakat ketika itu diharapkan menjadi masyarakat yang makmur. Nah, Arca. Nah, itu kalau teman bilang itu Arca atau patung? Arca. Kenapa Arca? Ada bedanya loh. Arca sama patung itu ada bedanya loh. Kenapa? Itu dari rumah dinas wali kota. Jadi itu sebenarnya replika. Kenapa disebut patung atau arca? Itu sebenarnya karena ada perbedaan dua sifat. Jadi itu kita namakan patung sebenarnya. Karena apa? Karena dia belum pernah dipakai untuk pemujaan. Nah, kalau arca itu pernah dipakai untuk pemujaan. Jadi bisa nggak patung itu menjadi arca? Bisa. Ketika dialihfungsikan atau ada yang memuja ini menjadi sesuatu yang dipuja, jadi menjadi sesuatu yang dipuja. Karena apa? Karena di Hindia pun sampai saat ini banyak arca-arca baru yang dibuat baru kemudian dipuja. Jadi arca itu tidak harus dari peninggalan masa klasik atau bagian dari komponen Hindu, komponen candi gitu ya. Tapi arca pun bisa menjadi terbuat dari apa ya? Atau dibuat baru ketika patung ini dipuja. Mungkin dari sini ada teman-teman yang bertanya dulu sebelum nanti masuk ke dalam museum. Jadi punya keingintahuan nggak tentang belajar tentang Yoni yang ini? Itu letaknya di jalan dari Pancasila itu mau ke arah Pancasila, sekarang menjadi lab Prodia. Di situ ada satu Yoni ini yang kita temukan. Nah, Yoni yang kedua itu di arah atau di Jalan Sukawati. Itu ada satu Yoni yang kita simpan di dalam, artinya Yoninya cukup kecil. Dan ada satu Yoni lagi itu di kompleks Polres. Jadi kalau teman-teman main ke dalam Polres, terus di depan pendopo itu ada satu Yoni yang asli dari Ya, masuk. Hati-hati karena Oke, hati-hati teman-teman. Prasasti ini adalah salah satu prasasti apa ya, untuk artefak langka ya. Nah, kita harus hati-hati untuk menjaga prasasti ini. Kita masuk dulu. Dan masih semangat ya. Oke.
Oke teman-teman, saat ini kita semua ada di Prasasti Plumpungan. Nah, prasasti ini juga disebut sebagai Prasasti Hampra. Karena apa? Karena Plumpungan itu adalah nama wilayah saat ini. Wilayahnya berada di Desa Plumpungan yang ada di Kelurahan Kutawirangan Kidul, Sidoarjo Kidul, di Kelurahan Kutawirangan Kidul ini di Kecamatan Sidoarjo. Nah, di sini disebut juga sebagai Prasasti Hampra karena apa? Karena ketika itu pada masa klasik, pada masa kerajaan, di sini disebutkan Desa Hampra. Jadi nama asli dari Plumpungan ini adalah Desa Hampra. Nah, di sini terdapat 6 bait yang mana masih menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasanya masih bahasa Sanskerta yang berasal dari Hindustan. Nah, aksara yang dipakai adalah aksara Jawa kuno. Jadi terkadang ada literasi yang terbalik menyebutkan adalah aksara yang dipakai adalah aksara Jawa kuno. Padahal yang betul adalah aksara bahasanya Jawa kuno gitu ya. Jadi yang benar adalah aksaranya Jawa kuno, bahasanya Sanskerta. Di sini ada 6 bait. Jadi bait pertama itu berisi salam. Sil astu swasti prajabya. Jadi salam ini ada salam yang ada di prasasti ini yang kemudian dipakai oleh pemerintah Kota Salatiga sebagai salam resmi. Jadi kita itu di Salatiga ternyata punya salam resmi yang bermakna semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian. Nah, salam ini dalam etika penggunaannya itu dipakai raja ketika itu atau pemimpin ketika itu. Saat ini lebih sesuai ketika dipakai oleh pemimpin wilayah saat ini atau mungkin wali kota. Nah, pada acara resmi biasanya wali kota atau pejabat setingkatnya itu menggunakan salam ini sebagai pembukaan. Sil astu swasti prajabya. Nah, kalau seandainya kita mau pakai salam ini boleh nggak? Boleh. Bapak rakyat sekalian atau swasti prajabyanya nggak usah dipakai. Nah, di sini disebutkan tahun Saka telah berjalan, Saka Salatiga. Jadi tahun yang ada di prasasti ini adalah tahun Saka. Jadi dalam kajian tahun 92 itu tahun, kemudian ditemukanlah tanggal 24 Juli 750 Masehi yang menjadi penanda berdirinya Kota Salatiga. Jadi Kota Salatiga itu bisa diketahui usianya itu berdasarkan prasasti. Ada yang masih ingat tadi usia Kota Salatiga? Berapa? Mengetahui usia dari prasasti itu berdasarkan prasasti Plumpungan ini. Nah, di sini juga disebutkan Madhyaham atau tengah hari. Jadi ketika itu belum ada penunjukan waktu spesifik seperti jam. Jadi di sini disebutkan waktu pagi hari, tengah hari, sore hari. Dan di sini disebutkan Madhyaham. Madhyaham itu diduga ketika titah ini diberikan. Nah, di sini disebutkan dari beliau dari agama untuk kebangkitan yang Maha Esa, yata Isya Baktian, pada Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan sebidang tanah atau taman agar memberikan kepada mereka, memberikan kebahagiaan. Jadi kepada siapa? Itu adalah Hindu. Betul, Hindu Buddha. Hindu Buddha itu ketika itu seperti dua agama yang sebenarnya tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Karena mereka dalam satu turunan kitab yang sama. Nah, di sini ada dewi yang dipuja yaitu Siba Dewi, Dewi yang maha sempurna. Dijelaskan juga prasasti ini ditetapkan dengan tulisan yang ditulis menggunakan ujung mempelam. Ada yang tahu nggak mempelam itu apa? Yang kelas B tadi ada yang bisa jawab? Oh, yang A ya? Ini yang B ya? Berarti yang B ada yang bisa jawab nggak? Mempelam itu apa? Ya? Belum. Jadi prasasti ini ditulis menggunakan ujung mempelam. Mempelam. Ada yang familiar nggak dengan kata mempelam? Bahasa Jawa. Mempelam.
Tadi yang sana bisa jawab. Ayo teman-teman, coba. Apa? Pengkolan itu apa sih? Ditulis menggunakan ujung pengkolan. Jadi bagaimana prasasti ditulis itu dijelaskan di bait kelima menggunakan ujung pengkolan. Saya kasih clue ya. Ini nama buah. Mangga. Oh, mangga. Nah, benar. Jadi ujung membelam ini adalah pelem mangga. Jadi kok bisa ya mangga yang digunakan untuk nulis gitu ya? Pasti kan gitu kan pertanyaannya. Nah, dalam kajian tahun 92 dijelaskan ujung membelam ini yang dipakai bukan mangganya, tetapi daunnya yang masih muda, yang mana kemudian daun mangga muda ini dia mengandung getah. Getahnya itu nanti digunakan untuk membuat seket di atas batu. Jadi getah ini digunakan untuk membuat seket di atas batu. Di sini juga disebutkan dari siapa prasasti ini, yaitu dari beliau bernama Banu. Dengan bangunan suci atau candi ini selalu merupakan untuk adat. Jadi selain adanya prasasti, diduga karena masyarakatnya ketika itu religius, yang mereka mendermakan hidup untuk keagamaan, makanya di sini terdapat bangunan-bangunan suci atau candi. Tapi kalau sama juga nggak punya candi ya. Tapi kalau teman-teman tadi lihat, perhatikannya di dalam, sebenarnya koleksi yang ada di dalam itu adalah, nah, termasuk dua yoni yang ada di depan ini, kita temukan nggak jauh dari sini, itu daerah Turusan. Jadi setelah sawah ini ada tempat namanya Turusan. Kita temukan komponen bangunan candi yang cukup besar. Nah, dari situ itu menjadi bukti bahwa dulu ternyata di Salatiga itu penuh dengan candi-candi. Nah, pertanyaannya terus gimana dong komponen-komponennya? Jadi kok cuma sedikit nih? Di belakang Kali Taman, ya. Di Kali Taman itu adalah salah satu situs yang mana dulu pernah ada candi. Ada yang tinggal di Kali Taman? Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan Kali Taman itu dia lembah ya. Jadi dia cekuan. Tapi ada satu hal yang aneh, teman-teman pernah gagas nggak? Gagasnya pernah apa ya? Pernah Kepikiran. Nah, di tengah-tengah lembah itu ada satu gunungan kecil. Ada yang pernah mandi di itu, berenang di Kali Taman atau sedang hijau? Ada yang nggak? Ada yang gagas nggak? Ada yang kepikiran nggak? Kalau ternyata di tengah-tengah lembah itu ada gunungan kecil. Tidak. Yang sekarang menjadi taman yang ada pohon beringinnya. Itu jadi ada 3 ciri dulu tempat itu menjadi peradaban atau dipilih sebagai pusat keagamaan atau tempat pekerjaan. Ciri yang pertama adalah dia dekat dengan mata air. Kali Taman itu menggunakan mata air asli. Jadi mata air yang di Kali Taman itu airnya asli mata air ya. Yang justru juga dipakai oleh PDAM, diambil mata airnya untuk kota Salatiga. Nah, salah satu cirinya itu adalah dia dekat dengan mata air. Yang kedua, karena dekat dengan mata air itu daerahnya menjadi subur. Nah, yang ketiga, dia masyarakatnya itu memilih tempat yang tinggi seperti bukit, gunungan, atau bahkan gunung. Nah, salah satu ciri itulah kemudian yang kita pakai dalam pengkajian ilmu arkeologi, yang kemudian kita menentukan pemilihan tempat-tempat yang diduga adanya situs-situs. Seperti kalau teman-teman perhatikan di sini pun, ini bukit. Jadi teman-teman ini naik jalannya, terus nanti akan ada puncak dan turun. Dan di kesini juga kita temukan situs Bumbang yang juga ada mata airnya. Di situ kita temukan komponen bangunan candi berupa antepik. Antepik itu dia penghias atap candi. Itu ada di dalam juga tadi. Nah, jadi itu menjadi salah satu bukti bahwa ternyata di Salatiga itu kaya. Nah, salah satunya juga ada di Kali Bendoyo. Nah, Mbak, ada yang tinggal di situ, Mbak? Nah, di Kali Bendoyo itu dulunya ada petintaan dan di atasnya itu ada makam. Makam itu juga kita temukan. Iya,
Di situ ada makam yang kita temukan komponen-komponen bangunan candi yang juga kita amankan di sini. Karena apa? Karena kebanyakan tuh hilang. Jadi ada yang berukir-ukir itu banyak yang hilang. Arca-arca di Salatiga itu banyak yang hilang. Cuma hilang. Salatiga hingga ke wilayah pantai utara itu menjadi wilayahnya Hindia Belanda. Dari Salatiga itu menuju ke pantai selatan itu masuk ke wilayahnya kerajaan. Orang Belanda bilangnya Vorsten Landen. Wilayahnya kerajaan, wilayahnya Mataram gitu kayak itu. Nah, dari sinilah Salatiga dibutuhkan benteng pertahanan. Yang mana benteng ini dibangun ternyata menggunakan komponen bangunan candi yang ada di Salatiga. Jadi banyak candi-candi yang di Salatiga itu yang sudah runtuh itu diambil oleh pihak Belanda untuk membangun sebuah benteng, namanya benteng De Herstel. Nah, benteng De Herstel ini dia letaknya di seberang Hotel Grand. Saya membutuhkan waktu 5 tahun. Jadi saya riset informasi tentang benteng De Herstel ini butuh waktu 5 tahun. Karena apa? Karena dari pihak Belanda ini, jadi saya belajar informasi ini langsung dari perpustakaan Belanda yang bisa kita akses melalui internet. Nah, ternyata rahasia-rahasia yang ada di Salatiga mungkin Indonesia pada umumnya itu masih banyak tersimpan. Nah, nanti teman-teman beratkan dulu ya. Teman-teman itu bisa banyak belajar tentang sejarah itu bisa melalui internet. Jadi internet itu sebenarnya seperti pedang bermata ganda. Ketika kita bisa memanfaatkan internet dengan baik, kita bisa menggunakan pedang bagian depan. Jadi bila bagian depan itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak hati-hati dengan internet, dia akan menyerang balik kita. Nah, salah satu kalau kita bisa memanfaatkan internet dengan baik, kita bisa mengakses informasi bahkan hingga ke Belanda. Yang mana kita nggak harus ke sana, tapi kita bisa nyari informasi tentang sejarah. Jadi sejarah itu ya teman-teman itu berkembang. Jadi sejarah yang sudah ada saat ini bisa jadi akan berubah ketika kita menemukan literasi baru. Nah, itu menjadi tugas teman-teman nantinya. Itu akan menjadi tugas teman-teman nantinya untuk belajar untuk menguatkan jati diri bangsa Indonesia. Prasasti ini itu memang asli di sini, namun posisinya sudah tidak pada semestinya. Jadi umum prasasti itu dia aksaranya ada di samping. Jadi kemungkinan prasasti ini dia sudah terjatuh. Prasasinya sudah terjatuh atau terbentur karena apa? Karena kondisi alam. Nah, karena umum prasasti itu dia berdiri dan tulisannya ada di samping. Nah, di sini ada dua bagian, itu dijelaskan ada gambar-gambar gitu ya. Nah, di sini ada gambar. Ini kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, gambar ini dinamakan iluminasi. Nah, iluminasi itu untuk apa? Iluminasi itu untuk mantra-mantra, untuk mantra-mantra kebaikan. Jadi sebenarnya konsep di Buddha itu konsep-konsep yang baik, dari mana mereka juga menyatu dengan alam. Nah, bahkan umumnya di situs-situs itu pas itu berupa lempengan-lempengan. Saya pernah di Candi Gedong Songo itu menemukan keripik itu dari emas berbentuk bahagia. Itu kecil sekali. Nah, keripik yang di Salatiga yang tak jauh kita jadi fungsi dari iluminasi ini sendiri, gambar-gambar ini dia berfungsi seperti mantra-mantra. Jadi ini mantra-mantra kebaikan untuk masyarakat ketika itu. Iluminasi sekarang yang simbol mata sama segitiga itu yang itu sebenarnya bukan Illuminati, itu Freemason. Ya, ada yang pernah belajar tentang Freemason ya? Segitiga mata satu nih kata. Kamu namanya siapa? Jangkung. Mas Agung nih bilang katanya ada simbol Freemason segitiga mata satu. Ada yang pernah belajar tentang itu? Itu juga salah satu bagian sejarah, boleh kita pelajari. Segitiga mata. Tahu nggak teman-teman? Ada
satu manuskrip kuno yang menceritakan tentang Freemason ini yang ada di Radia Pustaka yang ada di Solo. Yang dia sebenarnya organisasi yang baik, organisasi sosial. Jadi dia membantu masyarakat, membantu perjuangan kemerdekaan bahkan. Kenapa disebut sebagai penyembah setan? Karena ada beberapa sesuatu yang rahasia yang tidak diketahui oleh orang di luar anggota itu. Jadi banyak sesuatu yang disembunyikan memang. Yang terdapat dan bahkan kita temukan data anggota-anggota Freemason. Ada yang penasaran nanti boleh di sesi lain kita belajar. Untuk saat ini kita belajar tentang prasasti ini dulu, yang mana prasasti ini menjadi salah satu manuskrip tertua yang ada di kota kita dan menjadi cikal bakal dari jadi Salatiga. Nah, di sini teman-teman kita selain belajar sebenarnya juga kemungkinan dulunya memang sudah ada makanan. Mungkin ini semacam urat batu. Terkecil dari apa? Jarak spasi dari aksara atas ya, spasi yang ini dengan yang aksara berikutnya itu cukup panjang. Jadi sengaja seperti ini. Pak, lagi. Pak, Pak, tidak merusak aksaranya. awat kecil. Seperti sudah diperhitungkan. Ini Pulangnya kalau dari cerita masyarakat memang seperti sengaja ingin membelah karena ketika itu kan tahun 65 ditemukan itu belum mengetahui proses ini belum dikaji. Proses ini baru dikaji secara keilmuan itu pada tahun 92. Dan pada tahun 95 hasil kajian dari proses ini kemudian dipakai oleh pemerintah Kota Salatiga untuk menentukan melalui SK Wali Kota. Jadi kan aja nikah aja tak putus. Ini berisi mantra-mantra yang mana hanya pembuatnya ini yang mengetahui maksud dari dalam kajian tahun 92 itu belum ditemukan makna dari gambar-gambar ini. Dan ini kalau teman-teman lihat di bagian tengah ini memang terlihat seperti udah aus ya. Nah, ausnya proses ini itu ada beberapa macam. Pertama karena alam, kondisi, ya, karena sinar matahari, karena hujan, gitu. Nah, prosesnya mengapa proses ini pun saya sebagai konservator itu hanya boleh membersihkan ini menggunakan kuas saja. Biar apa? Biar proses ini tetap. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ya. Tentang prasasti ini? Ya tunggu saya. Tapi gimana gini teman-teman ya? Ketika saya di sini secara pribadi itu sebenarnya tidak mengedukasi sesuatu yang berbau tentang klinik. Nah, karena apa? Karena di sini sekalipun banyak masyarakat yang mempercayai di sini adalah tempat yang sakral itu tadi, karena mungkin beberapa kepercayaan tertentu. Cuma dari saya pribadi di sini hanya sebatas penjaga. Nah, sebagai peneliti. Nah, dari apa yang saya rasakan di situ belum pernah ada suatu kejadian yang aneh dalam belum tadi. Mungkin yang mau ganggu itu takut atau tidak neko-neko di situ itu sebenarnya belum tidak bisa. Buat benda-benda ini tetap terjaga. Karena itu sobat santun itu ya boleh gitu kan. Pak beli jajan nggak Pak? Pak beli jajan nggak Pak di situ Pak? Coba. Pak nanti berhenti di bawah terowongan tuh ya Pak. Foto-foto Pak. Ngapain? Foto. Ya, jadi itu dia berguna. Ya, jadi